Hari yang tidak begitu indah. Suatu hari yang tidak begitu indah, Robert dipanggil oleh kepala departemennya dan diberitahu tentang pemecatannya. Pria itu jelas merasa canggung dan meminta maaf kepada Robert. Kondisi ekonomi saat ini tidak baik, angka-angka tidak cocok, dan untuk menjaga perusahaan tetap hidup, manajemen harus menilai kembali prioritas. Jadi, meskipun Robert sudah lama bekerja untuk perusahaan, para petinggi menganggapnya tidak layak untuk kolaborasi lebih lanjut. Meskipun kepala departemen itu sendiri tidak setuju dengan keputusan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Robert terkejut. Dia tidak mengambil cuti selama 2 tahun dan tidak pernah mengambil cuti sakit. Tetapi keputusan manajemen sudah final. Pria muda yang putus asa itu mencari bantuan dari seorang spesialis. Akhir-akhir ini, dia merasa lelah, hampir tidak bisa tidur, dan tidak bisa berkonsentrasi bahkan pada tugas yang paling sederhana. Selain itu, dia mengalami sakit kepala parah saat berada di dekat televisi atau komputer. Dan sekarang, di atas semua itu, dia dipecat padahal dia sedang menargetkan promosi. Dokter bertanya apakah pria muda itu melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya. Ketika dia menerima jawaban negatif, dia menjelaskan bahwa Robert bukan yang pertama datang kepadanya dengan keluhan serupa. Dia kemudian meresepkan obat eksperimental baru dari Kanada. Pria muda itu mulai minum 2 pil sehari. Dan hampir segera, saat duduk di depan televisi, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang luar biasa. Separuh dari mereka yang mengelilingi presiden bukanlah manusia. Makhluk-makhluk menjijikan dengan wajah seperti udang itu berpura-pura menjadi manusia, dan tertanam kuat dalam masyarakat manusia, menduduki posisi-posisi penting dan jabatan tinggi, dan tampaknya diam-diam mengendalikan pemerintah di berbagai negara. Pencarian kebenaran. Pada saat ini, Robert yang terguncang dipanggil oleh pacarnya Ellen, yang khawatir akan keadaannya. Dia tidak tidur lagi tadi malam dan terlihat lelah. Robert mencoba menunjukkan apa yang dia lihat, tetapi Ellen tidak mengerti. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak normal. Sudah waktunya Ellen pergi bekerja sekarang, tetapi dia akan kembali di malam hari dan mereka akan menonton film bersama. Untuk saat ini, dia meminta Robert untuk berjalan-jalan dan mencari udara segar. Robert dengan enggan menuruti permintaannya, tetapi saat dia melangkah keluar, dia bertemu dengan seorang pria tua tunawisma yang terus-menerus bergumam bahwa mereka ada di mana-mana. Dan menilai dari fakta bahwa makhluk-makhluk itu telah mengambil alih seluruh dunia, mereka tiba sejak lama. Robert mengabaikan pria tua gila itu. Saat dia berjalan menyusuri kota, dia terus-menerus bertemu dengan wajah-wajah monster yang menjijikan. Dan kemudian Robert melihat sebuah truk daging di mana dia melihat tubuh manusia yang telah dipotong-potong dan disiapkan, tampaknya untuk memberi makan para monster. Pria yang ketakutan dan tertekan itu mencoba menelpon Ellen, tetapi tidak bisa dihubungi. Di malam hari, Ellen kembali dari bekerja dan ketakutan oleh Robert yang menunggunya di dapur yang gelap. Robert memintanya untuk mempercayainya dan memberitahunya tentang apa yang dia temukan hari ini. Ada makhluk asing di sekitar mereka yang memangsa manusia. Dia kemudian mencoba membujuk Ellen untuk mengambil salah satu pilnya, tetapi Ellen yakin bahwa itu semua adalah efek samping dari pil-pil itu. Dia sangat menentangnya dan percaya bahwa bahkan jika dia mengambil pil itu, dia tetap tidak akan melihat apa yang Robert lihat. Tetapi itulah yang Robert butuhkan. Jika dia melihat sesuatu yang berbeda, itu berarti obatnya bekerja. Tetapi jika dia juga melihat monster dengan wajah udang, maka obat itu benar-benar menunjukkan kenyataan. Robert menjadi gelisah dan mencoba memaksa Ellen untuk mengambil pil, tetapi gadis itu berhasil melarikan diri dan pergi, yakin bahwa pacarnya membutuhkan bantuan. Situasi semakin kacau. Robert bergegas ke klinik, tetapi ketika dia memasuki kantor, dia melihat seorang perawat dengan wajah monster. Dia meminta maaf dan lari. Pria yang ketakutan dan bingung itu kembali ke jalan. Dia melihat pemandangan kota, merasa seperti dia dalam bahaya, ketika sebuah mobil polisi berhenti di sampingnya, dan pria itu melihat 2 alien berseragam di dalamnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol, dan mengikuti pria itu. Melihat ini, Robert berlari ke gang sempit, menghindari peluru. Monster itu mengejarnya. Robert bersembunyi di sudut dan ketika monster itu menyusulnya, dia memukulnya dengan batu bata di wajahnya dengan sekuat tenaga, yang secara mengejutkan hancur berkeping-keping dengan mudah. Makhluk itu jatuh dan Robert, melihat bahwa itu masih hidup, mulai memukul kepalanya, sampai berhenti menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, tatapan Robert jatuh pada pistol. Dia mengambilnya dan mencoba menelpon Ellen lagi, tetapi dia tidak bisa dihubungi. Jadi Robert pergi ke tempat kerjanya dulu, di mana pacarnya bekerja. Setelah masuk, dia meneriakkan nama Ellen dan Ellen yang terkejut melihat keluar untuk melihat Robert melepaskan tembakan ke salah satu pria. Masalahnya, pria itu melihat wajahnya yang tidak wajar dan menggunakan senjatanya untuk membela diri. Tetapi merasakan kekuatannya, dia mulai secara metodis menembak alien-alien itu. Para karyawan jatuh ke lantai dan Robert berjalan menyusuri lorong dan menembak mereka dengan wajah tentakel yang jelek.
meminta maaf kepada orang-orang, dan meneriakkan nama pacarnya. Ketika dia mencapai kantor bos, dia melihat wajah manusianya dan membawa pria itu ke ruang umum, menuntut agar dia berbaring di lantai. Lalu Ellen menghentikannya. Dia memintanya untuk meletakkan pistolnya dan menjelaskan bahwa seluruh kesalahan atas apa yang terjadi terletak pada dokter yang memberikan pasien obat-obatan yang belum diuji, yang karenanya dia ditangkap hari ini. Semua saluran berita sekarang melaporkannya. Banyak orang mengajukan keluhan terhadapnya setelah mereka mulai minum pil, dan semua yang dilihat Robert di depannya tidak nyata, dan hanya terjadi di kepalanya. Oleh karena itu, gadis itu memintanya untuk menurunkan senjatanya, dan melepaskan semua orang yang masih hidup. Akhir yang pahit, tetapi Robert tidak setuju dan menuntut agar Ellen mengambil satu pil, mengancam akan membunuh kepala departemen jika dia menolak. Gadis itu terpaksa menuruti dan meminum obat itu. Robert berharap untuk melihat kenyataan di sekitarnya dan pergi ke atap. Dia melihat ke atas kota dari ketinggian dan melihat banyak mobil polisi memblokir gedung. Sirene berbunyi, polisi dan orang yang lewat ada di mana-mana. Dan dia berdiri sendirian di atap dan melihat sebuah helikopter mendekatinya dengan penembak jitu yang mengarahkan senjata mereka padanya. Terpojok, Robert duduk di pagar pembatas dan menempatkan laras pistolnya ke dalam mulutnya, tetapi ketika dia menarik pelatuknya, tidak ada tembakan. Dia kehabisan amunisi. Robert tertawa pahit dan melihat para polisi yang mendekatinya. Sementara itu, di lantai bawah, penyelidikan insiden sedang berlangsung di kantor. Kepala departemen memberikan kesaksian kepada polisi yang datang. Orang-orang yang ketakutan merapikan diri. Ellen yang menangis duduk di sofa, mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan memeriksa jejak mengerikan kehadiran Robert di ruangan itu. Tetapi pada satu titik dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat alih-alih wajah kepala departemen, makhluk asing yang menjijikan. Sebuah konsep yang cukup menarik, meskipun bukan baru, tentang penggunaan obat yang membuat seseorang berpikir tentang asupan yang tidak terkontrol dari apapun. Mana yang lebih baik, menderita gejala yang menyakitkan di tengah-tengah orang biasa, atau merasa sehat dan menemukan monster di sekitar Anda?